Namanya Sarto, pria parubaya berusia 48 tahun. Tubuh kurus, rambut mulai memutih, dan wajah yang menyimpan kelelahan panjang. Dulu ia seorang pengusaha sembako kecil di pasar desa, tapi kini hanya hidup dari menjual sepeda tuanya demi sebungkus nasi. Usaha bangkrut, hutang menumpuk, anak gadis satu-satunya kabur dari rumah, dan istrinya meninggal 2 tahun lalu karena paru-paru basah. Setiap malam, ia hanya tidur beralaskan tikar lusuh di sudut rumah kayu yang tinggal menunggu rubuh. Lampu temaram di ruang depan hanya menyala sebentar sebelum padam karena aliran listrik yang diputus PLN. Tak ada harapan yang tersisa dalam hidup Sarto, selain satu bisikan yang semakin nyaring di dalam kepalanya, pesugihan. Awalnya hanya sekedar guyonan warung kopi tentang dukun tua yang tinggal di bawah kaki bukit alas lengser, bukit angker yang kabarnya dijaga makhluk tak bernama. Tapi malam itu, setelah bertahun-tahun menahan hidup yang seperti menumpuk luka demi luka, Sarto memutuskan mencari kebenaran dari cerita itu. Langkah kakinya goyah, menyusuri jalan tanah berkerikil yang mengarah ke hutan kecil. Langit mendung, bulan separuh, dan angin malam meniupkan bau kemenyan samar dari arah bukit. Dedaunan bergemerisik seperti berbisik, dan di kejauhan terdengar lolongan anjing yang menggema aneh. Akhirnya, di tengah gelap dan sunyi yang menyesakan, Sarto sampai di depan sebuah gubuk reot di bawah pohon beringin. Tak ada lampu, hanya cahaya api kecil dari dalam. Ia mengetuk pelan. "Kula nuwun." Tak ada jawaban, tapi pintu kayu itu terbuka dengan sendirinya, seolah diundang masuk. Di dalam, duduklah seorang lelaki tua, berpakaian lurik hitam, berikat kepala hitam, berjenggot putih panjang, matanya buta tapi tajam, seperti bisa menembus isi kepala siapapun yang dilihatnya. Namanya Mbah Citroning. Tanpa diminta, Sarto duduk di tikar pandan. Tangannya gemetar. Mbah Citro hanya tersenyum tipis. "Kau datang bukan hanya karena perut lapar, tapi karena kau ingin memberi makan sesuatu yang lebih dalam dari itu, nafsu." Sarto menelan ludah. Ia hanya menjawab pelan, Saya ingin hidup kembali, Mbah. Apapun caranya, hidup dengan suasana yang bahagia, ekonomi terjamin." Mbah Citro bangkit, mengambil sebuah cundrik kecil, keris pusaka sepanjang sejengkal yang diselimuti kain mori, ditaruhnya di hadapan Sarto. "Ada jalan, tapi jalan ini bukan untuk mereka yang hanya ingin, tapi untuk mereka yang rela kehilangan." Malam itu juga Sarto diminta ikut. Mereka berjalan melewati jalan setapak licin, menembus hutan bambu dan semak berduri. Jalur itu jarang dipicak manusia, karena menuju ke tempat yang disebut warga sebagai Banyu Suwung, sebuah rawa tua tersembunyi di balik bukit alas lingser, yang dipercaya sebagai tempat makhluk gaib bermukim. Rawa itu muncul seperti genangan hitam dalam mangkuk tanah, dikelilingi pohon beringin kurus. Kabut tipis menari-nari di permukaannya. Bau tanah basah bercampur bangkai menusuk hidung. Sarto tercekat melihat sesuatu bergerak di balik kabut air. Ular? Bayangan? Atau sosok lain? Mbah Citro meletakkan cundrik di atas batu besar, lalu membakar dupa dan menaburkan bunga setaman di atas permukaan air. Ini bukan sembarang pesugihan. Ini ilmu cundrik Nagarawa. Tidak pakai tumbal ayam, tidak pakai kambing. Yang dibutuhkan adalah darah sedarah anak, keponakan, istri, atau darahmu sendiri. Jantung Sarto berdebar keras, tapi ia tidak bicara. Ia hanya menunduk, seperti telah menelan kutukan. Mbah Citro melanjutkan. Suaranya bergetar seperti mantra. "Keris ini haus, dan kalau kau tak bisa beri darah, dia akan mengambil nyawamu sendiri sebagai ganti." Tiba-tiba permukaan rawa mendesir. Dari dalam muncul buih, lalu pusaran kecil, dan sesosok bayangan besar tampak berkelebat di bawah air. Matanya merah menyala. Sarto hampir jatuh terduduk, tapi Mbah Citro menahan. "Itu naga rawa, entitas gaib penunggu dari rawa ini. Ia sudah tahu namamu, dan ia akan datang dalam mimpimu malam ini. Kalau kau siap, dia akan tunjukkan wajah siapa yang harus kau tumbalkan." Kabut menebal, angin berhenti, dan suara desisan dari rawa ini kini terdengar jelas.
Sarto, suara itu bukan milik manusia. Malam itu, Sarto kembali ke rumahnya dengan kaki gemetar dan tubuh lemas seperti habis dirasuki sesuatu. Ia merasa ringan, tapi juga kosong. Matanya memandang kosong ke atap rumah reotnya. Tak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri yang memburu, dan suara tikus di pojok dapur yang tak pernah mau pergi. Sebelum tidur, ia menatap keris cundrik yang dibungkus kain mori di balik baju. Mbah Citro memintanya menyimpan benda itu semalam sebagai syarat agar roh penjaga rawa datang menemuinya, bukan sekedar mimpi, melainkan wahyu tumbal. Sarto terlelap, dan saat itulah dunia gelapnya berubah. Ia berdiri di tengah kabut tebal, kaki terendam air setinggi betis. Di sekelilingnya, rawa membentang dalam sunyi yang ganjil. Dari kejauhan, terdengar suara desis seperti ular besar, dan kabut mulai memisah pelan, memperlihatkan bayangan makhluk raksasa dengan sisik hitam dan mata merah menyala. Tubuhnya seperti ular, namun memiliki cengger seperti naga kuno. Ia melingkar di atas air, diam, namun memancarkan kekuasaan mengerikan. Lalu terdengar suara berat langsung ke dalam kepalanya. Tumbalkan darahmu, darah yang berasal dari ikatanmu. Kabut berputar cepat, lalu muncul wajah Maya, anak gadis satu-satunya. Ia terakhir kali melihat Maya 2 tahun lalu, sebelum gadis itu minggat dari rumah karena pertengkaran hebat. Kini wajahnya tampak sendu, seperti menahan tangis. Matanya memandang langsung ke arah Sarto. "Bapak, kenapa Pak?" Sarto menjerit dalam mimpinya, tapi tidak bisa bersuara. Ia ingin lari, tapi rawa menahan langkahnya, dan suara naga rawa kembali menggema. "Dia darahmu, tumbalkan, maka rezekimu akan mengalir seperti air dari pusar gunung." Seketika keris cundrik muncul di tangan Sarto, tajamnya mengarah ke dada anaknya. Mimpi itu membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya menggigil seperti baru keluar dari peti es. Nafasnya terengah. Dan yang paling membuatnya panik, keris itu sudah tidak ada di balik bajunya. Ia menoleh. Keris cundrik itu kini tertancap di atas bantal tempat ia tidur. Ujungnya basah, seolah baru dipakai. Keesokan paginya, Sarto tidak makan, tidak minum. Ia hanya duduk termenung memandangi cundrik itu. Suara mimpi semalam masih terngiang-ngiang di telinga. "Tumbalkan darahmu." Ia berusaha membenarkan pikirannya. Maya sudah lama pergi. Ia tidak tahu di mana anak itu sekarang. Bahkan mungkin anak itu sudah menganggapnya mati. Jadi apakah itu salah kalau ia... Pikiran Sarto mulai kabur. Siang itu tanpa sadar, ia menggali kembali foto-foto lama. Salah satunya adalah foto Maya waktu kecil, digendong ibunya di depan warung. Tangannya gemetar memegang foto itu. Namun malam harinya, mimpi itu datang lagi. Kini Maya berdiri lebih dekat, wajahnya lebih pucat, dan di belakangnya makhluk naga rawa melingkar. Lidahnya menjulur merah panjang, mendesis perlahan seperti menunggu. "Tumbalkan sebelum bulan mati, atau kaulah gantinya." Sarto terbangun lagi. Kali ini cundrik itu berada di lantai, mengarah ke pintu rumah, seolah sedang menuntun. 3 hari kemudian, saat angin desa mulai dingin dan kabut turun lebih cepat dari biasanya, Sarto mengambil keputusan. Ia mengambil tas lusuhnya, memasukkan foto anaknya, dan berangkat ke terminal kota. Ia tidak tahu di mana Maya tinggal sekarang. Tapi ia satu hal, jika ia tidak menemukannya dalam 7 hari, nyawanya sendiri yang akan ditagih. Dan saat ia menutup pintu rumah untuk pergi, cundrik itu sudah kembali ke dalam kantong bajunya sendiri, tanpa Sarto sadari. Langkah Sarto
menjejak trotoar basah kota kecil di sebuah kaki gunung. Jalanan lengang, langit mendung kelabu, dan angin membawa bau debu bercampur asap knalpot. Ia tiba pagi tadi, menumpang bus antar kota dengan tubuh lemas dan pikiran buram. Dalam saku baju tuanya, keris cundrik masih disimpan, dibungkus kain mori. Tapi entah kenapa, beratnya seperti bertambah. Seolah benda itu semakin haus. Ia tahu satu hal, Maya pernah terlihat di kota ini 2 tahun lalu, saat kabur dari rumah dan bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Itulah satu-satunya petunjuk yang dimilikinya, dan itulah yang membuatnya terus berjalan, meski lututnya sudah mulai nyeri dan pandangannya kadang kabur. Sarto bertanya ke beberapa tukang becak, satpam pabrik, hingga ibu-ibu penjual nasi di pinggir jalan. Tak banyak yang mengenal Maya, tapi seorang perempuan tua penjaga kos di gang sempit sempat mengangguk pelan ketika ditunjukkan foto usang itu. Oh, anak itu toh. Dulu pernah kos di sini, tapi sudah lama pindah. Ada orang pabrik bilang dia kerja di warung makan sekarang, di seberang terminal. Sarto segera menuju terminal. Sementara itu, bisikan gaib dalam kepalanya makin keras. Sejak malam pertama ia membawa cundrik keluar dari desa. Mimpi-mimpi itu berubah menjadi suara nyata. Bukan sekedar mimpi, tapi desahan dari balik punggung, bisikan dari dalam telinga, dan kadang bayangan berdiri di ujung jalan. Maya, darahmu, dia menunggumu. Kadang Sarto melihat bayangan Maya kecil berlari di trotoar, tapi saat ia kejar, bayangan itu hilang menembus dinding. Ia mulai kehilangan fokus. Tubuhnya makin ringkih, tapi hatinya semakin dingin. Apa gunanya hidup begini kalau akhirnya mati lapar dan dilupakan? Apa salahnya menukar satu nyawa demi kehidupan? Ya, Sarto membuat pembenaran. Sarto tiba di warung makan kecil di seberang terminal, dan di sana matanya langsung menangkap sosok Maya berdiri di belakang meja, mengenakan celemek, rambut diikat, dan wajah yang jauh lebih tirus dari yang ia ingat. Tapi itu anaknya, darah dagingnya. Sarto berdiri diam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tak punya keberanian untuk langsung menyapa. Maya pun belum melihatnya. Ia duduk di bangku paling ujung, memesan segelas teh, dan mengamati dari jauh. Dadanya sesak, antara bahagia karena akhirnya melihat Maya, dan ketakutan karena tahu kenapa ia datang. Apa yang sedang kau lakukan, Sarto? Bisik hatinya. Apa yang sedang kau rencanakan? Malam itu Sarto menginap di musola tua dekat terminal. Ia tidur di atas sajadah bekas, tanpa alas, dengan suara kipas angin yang berderit di langit-langit. Dan di malam itulah, mimpi itu datang lagi, di tempat ibadah. Kali ini Maya duduk bersimpu di tengah rawa. Tubuhnya dililit oleh ular hitam bersisik, wajahnya pucat, dan bibirnya membiru. Bapak, kenapa? Lalu suara naga rawa menggema dari balik kabut. Ia sudah di hadapanmu. Tumbalkan sebelum bulan mati. Jika tidak, kau yang akan menggantinya. Sarto bangun dengan perut dingin, tapi kali ini ia tidak sendiri di ruangan pojok musola. Bayangan hitam tinggi, seseorang sedang bermunajat di musola tersebut. Sarto sempat terenyuh, ingin menghentikan langkahnya, tapi godaan syaiton lebih kuat daripada niat baiknya. Paginya, Sarto memantapkan hati. Ia kembali ke warung. Kali ini ia menyapa Maya. Mai, ini bapak. Maya terdiam, wajahnya memucat, tangannya gemetar. Bapak? Mereka bicara sebentar. Maya mengajak duduk di belakang warung. Sarto berbohong, mengatakan ia ingin memperbaiki hubungan, menebus kesalahan masa lalu. Maya menangis, ia pun rindu rumah, tapi di matanya ada luka yang belum sembuh. Namun saat Maya memeluknya, Sarto hanya diam, kepalanya kosong. Di balik bajunya, cundrik itu terasa berdenyut, nyut-nyutan, seperti jantung kedua, seolah senang. 2 malam telah berlalu,
sejak Sarto bertemu Maya. Selama itu pula, ia tinggal di gubuk kayu belakang warung. Diberi izin oleh pemilik tempat untuk membantu bersih-bersih agar bisa tinggal gratis. Maya kadang mengantarkan makan, kadang memijat pundaknya yang sudah ringkih. Anak itu masih anak yang sama, berbakti, hanya lebih dewasa dan lebih tenang. Namun di dalam dada Sarto, badai berkecamuk. Ia bangun tiap malam dengan mimpi yang sama. Maya berdiri di tengah rawa. Tubuhnya berdarah dan keris cundrik terapung menghadap langit. Lalu suara itu, desisan panjang diikuti bisikan yang menusuk jiwa. Waktumu hampir habis. Tumbalkan atau jiwamu jadi gantinya. Suara itu kini datang bahkan saat ia terjaga. Kadang saat mencuci piring di belakang warung, ia melihat bayangan naga rawa mengendap di genangan air. Kadang saat Maya memeluknya, Sarto mencium aroma amis darah dari rambut anaknya. Dan yang paling menyakitkan adalah ia mulai tergoda. Suatu malam, ketika Maya tertidur di dipan kayu, Sarto duduk tak jauh dari sana. Cahaya lampu bolam berpendar lemah. Keris cundrik itu ia genggam. Tak berbalut kain. Dinginnya seperti mengalir ke sumsum tulangnya. Ia duduk memandangi Maya yang terlelap. Maya, maafkan Bapak ya, Nduk. Tangannya gemetar. Ia mendekat. Keris itu terasa hidup, menggeliat, bahkan berdenyut, seolah menuntun ke arah jantung Maya. Satu tikaman, satu tarikan, dan semuanya selesai. Kaya bebas dari sengsara. Tapi tepat saat ia hendak menunduk, Maya mengigau. Bapak, jangan tinggalin Maya lagi. Maya takut sendirian, Pak. Lalu keris itu jatuh ke lantai. Sarto terduduk, menangis dalam diam. Ia tahu ia tak akan sanggup, tapi Nagarawa tidak suka penolakan. Keesokan paginya, Sarto sakit keras. Tubuhnya demam tinggi, lidahnya membiru, matanya menghitam seperti lebam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat dirinya sendiri tenggelam di rawa, ditarik oleh tangan-tangan berlendir yang keluar dari dasar lumpur. Maya merawatnya penuh sabar. Bapak jangan mati dulu, Pak. Kita baru ketemu lagi, Pak, katanya sambil mengompres dahi Sarto. Tapi dalam hati Sarto tahu, itu bukan sakit biasa. Itu peringatan, sebuah tagihan. Malam berikutnya datang. Bulan mulai menipis. Kabut mulai turun, lebih cepat dari biasanya. Maya tertidur di dalam, sementara Sarto dengan tubuh lemah berjalan keluar. Ia berjalan ke belakang warung, ke kebun kecil yang ada sumurnya. Dan di sana, Nagarawa menampakkan dirinya sepenuhnya untuk pertama kalinya. Makhluk itu berwujud ular naga setinggi 2 meter. Sisik hitam legam, matanya menyala merah darah, dan taringnya panjang, menjulur keluar dari mulut beracun. Tubuhnya bersinar lembab dalam kabut malam. Tumbalkan sekarang, atau kau ditarik ke rawa, jadi budakku selamanya. Sarto gemetar, tapi tetap berdiri. Mulutnya hanya bisa berkata satu hal. Ambil aku saja, jangan Maya. Makhluk itu mendesis keras, lalu tubuhnya memudar menjadi kabut. Dan saat Sarto kembali ke dalam rumah, Maya sudah tidak ada. Hanya ada keris cundrik di atas bantal tidurnya. Fajar belum datang, langit masih kelabu. Tapi rumah itu sudah sunyi, terlalu sunyi. Sarto duduk di lantai, memeluk lutut, mata membelalak. Mulut terbuka, tapi tak mampu mengeluarkan suara. Di depannya, keris cundrik itu tergeletak berlumuran darah, segar, hangat, baru. Dan Maya menghilang. Dipanggil-panggil, tak menjawab. Kasur bekas tidurnya masih hangat, tapi tak ada jejak keluar. Jendela tertutup, pintu terkunci dari dalam. Seolah anak itu dihisap langsung oleh tanah. Sarto berteriak, meraung, menghantam dinding. Tapi suara itu tertelan oleh kesunyian yang mencekam. Tidak ada satupun tetangga yang mendengar. Tidak ada satupun anjing yang menggonggong.
Bahkan waktu pun terasa membeku. "Apa yang telah kau lakukan, Sarto?" Suara hatinya menjerit, tapi Chris itu tetap diam, seperti tersenyum sinis. Beberapa jam kemudian, ia keluar berlari menyusuri jalan, menanyai pemilik warung, orang-orang sekitar, bahkan pihak keamanan pinggir terminal. Tidak ada yang melihat Maya. Tidak ada yang sadar dia hilang. Sarto kembali ke belakang rumah, ke kebun kecil di samping sumur tua. Ia menatap ke dalam sumur, dan saat itulah ia melihat sesuatu. Sebuah pita rambut warna merah milik Maya mengambang berdarah. Malamnya, Sarto kembali mimpi. Ia berdiri di tengah rawa. Kali ini tidak ada kabut. Semuanya terang oleh cahaya. Bulan penuh. Di hadapannya Maya berdiri dengan tubuh kaku. Mata kosong dan darah mengalir dari lehernya. Bapak yang panggil mereka. Bapak yang membuka pintunya. Dari balik Maya muncul naga rawa. Makhluk mengerikan itu kini melingkari tubuh Maya, seperti ular di pohon. Mulutnya meneteskan lendir hitam. "Kau telah memilih. Kau kaya sekarang, Sarto. Tinggal kau nikmati rezeki darah ini." Sarto berlari ke arah Maya, tapi kakinya tertanam lumpur rawa. Semakin ia meronta, semakin ia tenggelam. "Maya! Maya!" Lalu semuanya menghitam. Keesokan harinya, uang datang. Entah dari mana. Dompet yang semalam kosong kini terisi penuh. Di luar rumah kontrakan ada orang tak dikenal datang menyerahkan tas berisi uang puluhan juta. Katanya Sarto memenangkan undian dari perusahaan rokok. Padahal ia tak pernah ikut undian. Lalu datang lagi pria berseragam, menawarkan pembelian rumah kayu reot Sarto di desa. Seharga 5 kali lipat harga pasaran. Uang. Semua datang seperti hujan, tapi Maya menghilang. Dan malam-malam Sarto kini berubah menjadi siksaan. Setiap malam Maya menampakkan diri dalam bentuk yang makin mengerikan. Tubuhnya penuh luka, mata kosong, lidah menjulur seperti orang mati tenggelam. Terkadang ia hanya berdiri di pojok ruangan. Terkadang ia duduk di pinggir tempat tidur sambil berkata, "Uang itu darahku, Pak. Sanggupkah Bapak menghitung tiap lembar dengan tangan berlumuran darah, Pak?" Tubuh Sarto mengering. Matanya cekung, kulitnya pucat. Ia makin kurus, walau makan mewah. Ia tak bisa tidur lebih dari 1 jam. Dan tiap kali ia menyentuh keris itu, darah segar menetes dari ujungnya. "Tumbal tidak bisa ditarik kembali, Sarto." Terdengar suara Mbah Citro dalam kepalanya. Dan tumbal pertama jarang jadi yang terakhir. Hari-hari Sarto berlalu dalam kekayaan yang membusuk. Uang terus mengalir. Bisnis yang tiba-tiba dirintisnya, penjualan kayu dan tanah kafling di pinggiran kota, mendadak laris manis. Rekeningnya penuh. Orang-orang mulai menyebutnya Juragan Sarto. Namun di balik itu semua, arwah Maya tak pernah pergi. Setiap malam sosok anaknya itu berdiri di kamar. Kadang duduk di dapur, kadang memandangi Sarto dari atap rumah. Bau anyir darah dan rawa memenuhi rumah. Makanan mewah rasanya seperti tanah. Dan tiap pukul 3 dini hari, keris itu bergetar sendiri di altar kamar. "Tumbal berikutnya," bisik suara yang kini menyatu dengan nafas Sarto. Ia mencoba membuang keris itu. Ia buang ke sungai, tenggelam. Tapi esoknya, keris itu kembali tergeletak di bawah bantal. Ia mencoba membakar rumah, membakar semua uang, tapi tidak pernah bisa. Api padam sendiri, uang tetap utuh, bahkan bertambah. Lalu mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di tengah rawa naga, kini lebih hitam dan dalam dari sebelumnya. Di sekelilingnya, anak-anak kecil berjajar, dengan tubuh membiru dan bola mata putih. Semua berdiri diam, memandangnya dengan kebencian dan pengharapan. "Bapak, tolong kembalikan kami. Kami tidak ingin mati. Bapak buka jalannya. Bapak yang undang mereka." Sarto tersungkur, menangis meronta. "Aku cuma ingin kaya. Kenapa jadi begini?" Lalu muncul Mbah Citro.
berdiri di tengah anak-anak itu. Dan sosok yang ada di senternya adalah Maya. Mbah Citro matanya kosong. Rambutnya putih acak-acakan, di tangannya cundrik naga berlumuran darah segar. Sarto, tumbal tidak pernah satu, tak akan pernah cukup. Jiwa anakmu membuka jalan bagi naga. Selanjutnya jalan itu akan terus lapar. Esok harinya Sarto bangkit dengan keputusan bulat. Ia tak bisa lagi menipu diri. Ia tak bisa melarikan diri dari darah anaknya. Maka ia kembali ke tempat semua bermula, Rawa Naga. Ia melewati Bukit Angker, menyusuri jalan setapak di antara ilalang berduri. Kabut tebal menyambutnya, dan suara aneh dari dalam rawa, ratapan, tangisan, tawa anak-anak mengiringi langkahnya. Sesampainya di tengah rawa, ia menancapkan kembali cundrek naga ke tanah berlumut, tempat pertama kali ia mendapatkannya melalui tangan sang dukun Citro. Ia membuka baju, membakar semua uang yang ia bawa dan berlutut, "Ambil aku, ambil nyawaku, kembalikan Maya, bebaskan dia." Tak ada jawaban, tapi rawa itu bergetar. Airnya bergolak, kabut semakin pekat, suhu turun drastis. Lalu muncul sosok Maya. Berjalan perlahan dari kabut, tubuhnya masih pucat, tapi matanya kembali hangat. Ia tersenyum. "Terima kasih, Pak. Akhirnya Bapak mengerti. Maya akhirnya bisa pulang ke alam yang seharusnya." Sarto menangis. Ia mencoba memeluk Maya, dan pelukannya hangat sebelum semuanya menjadi hitam. Beberapa bulan kemudian, penduduk desa sekitar bukit mulai ramai membicarakan sesuatu. Seorang pria tua ditemukan meninggal di tepi rawa dalam posisi bersimpuh, tangan menggenggam keris pusaka. Di sekitarnya ada bekas pembakaran uang, dan anehnya rawa itu kini menjadi tenang. Tidak lagi terdengar suara-suara aneh seperti dulu. Orang-orang menyebutnya rawa penebusan. Dan desa itu, kisah Sarto beredar dari mulut ke mulut menjadi peringatan. Jangan main-main dengan cundrek naga, sebab rezeki yang dipaksa selalu dibayar dengan nyawa. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.